Agama Islam dan Kristen sepakat ada 3 orang yang gak mungkin masuk surga. Di Al-Quran ada yang dibilang yang tidak masuk surga adalah orang yang berdosa. Ada hadisnya, di Alkitab ada ayatnya. Kedua yang masuk surga itu bencong. Kenapa bencongnya masuk surga? Karena menurut Al-Quran dan Alkitab di surganya ada salon. Jadi kalau bencong masuk surga mau apa di surga? Nya ada kerja yang sudah Junior masuk. Yang ketiga yang masuk surga adalah lihat kiri kanan Anda. Adakah orang yang berbadan gemuk? Gode orang nada bilang. Ngana bilang pada dia nyak masuk ngana. Kenapa orang gemuk nggak masuk surga? Karena Al-Quran dan Alkitab sepakat pintu surga itu sempit. Bakurus ngoni biar masuk. Kalau orang Kristen bilang begini, omongol kita nggak usah lewat pintu, kita pakai pengangkatan. Baca kitab Kolose, 1 malaikat angkat 4 orang, 2 gede 2 kurus, malaikat bataria bos besar. Dari surga batarianya usah ngana bawa, ngana titip jom. Nggak usah dibawa, titip. Saya adalah stand up komedian beragama Kristen, dan 2011 saya selalu bilang di TV bahwa saya beragama Kristen. Saya tidak malu karena ini agama saya, kenapa harus malu? Dan yang kedua, saya adalah stand up komedian yang belum pernah ditegur oleh siapapun. Saya belum pernah ditangkap polisi, saya belum pernah ditegur oleh TNI, saya belum pernah ditegur oleh KPI, tapi saya pernah ditegur oleh gereja. Saya pernah disidang oleh seluruh gereja di Indonesia. Karena kenapa? Karena saya pernah stand up dan itu ada di YouTube. Saya bilang di Indonesia sekarang banyak pendeta bodoh. Pendeta se-Indonesia ngamuk coy. Saya sidang itu di Cikini, Mongol sendiri yang sidang 24 orang. Saya baru tahu bagaimana rasanya Rasul Paulus disidang di depan Mahkamah Agama. Yang sidang Mongol umur paling muda itu 69. Semua seopa-opa. Saya punya alasan kenapa saya bilang banyak pendeta bodoh. Karena pendeta kalau berdoa suka keterlaluan. Selalu minta Tuhan suruh datang. Pernah dengar doanya? Tuhan, hadirlah di tempat ini, disuruh datang. Anda tidak baca Alkitab kalau Tuhan datang kiamat? Pernah baca kalau Tuhan datang apa yang terjadi? Kiapa ngana suruh datang. So siap ngana, Tuhan hadirlah di tempat ini, meninggal kita pak. Nya ada sisa. Jangan dipanggil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan bukan tecelup. Cina turun naik bukan kasihan. Pendeta marah-marah loh. Pas saya kasih oh iya benar juga. Anda baca kitab Yohanes, Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Betul? Karena suruh dia turun. Kenapa ngana kira Tuhan Yesus bermain benteng? Ih terlalu hot ngoni saya. Jadi kalau kita ketemu setan pak, nggak usah marah, nggak usah stres. Orang Islam kalau ketemu setan dibacain ayat kursi. Orang Kristen ketemu setan ditengking dalam nama Yesus. Padahal buat musir setan paling pertama yang harus Anda lakukan adalah tanya dulu setannya agama apa. Jangan langsung baca. Nih tahu ada Pak Ustadz ketemu setan dibacain ayat kursi, ternyata setannya agama Kristen. Nyak membantu ayat. Ya toh? Buat dia takut, harus pindahin dulu nih setan jadi mu'alaf baru dia takut. Ya kan? Jadi orang nanya, mau usir setan bagaimana? Mongol simpel. Suster ngesot adalah setan yang paling aneh di Indonesia. Dia cacat kasihan. Karena dia ngesot.
Ya kan Pak, dia kan ngesot. Kenapa kita harus pingsan? Kan tinggal jalan cepat, susternya nggak bisa ngikut kan? Lu tinggal aja Pak, nggak usah darah Yesus, nggak usah sih, tinggal dia nggak ada pariki. Kalaupun dia nyampe rumah, susternya ngesot nggak bisa ngapa-ngapain, gagang pintu ketinggian. Dia minta dong, bukain dong. Jadi suster ngesot cuman ada di rumah sakit, nggak pernah nyebrang ke rumah. Anda bisa bayangkan suster ngesot di rumah sakit Koja Tanjung Priuk mau nakutin orang di Jalan Warakas. So keluar rumah sakit dia lagi ngesot, saya goblok ada kontainer, dia balik lagi. Dia mau ngesot lagi, kontainer lagi, sampai subuhnya lewat-lewat. Nyampe di Warakas di rumah orang nggak nakutin bos, paling dia minta betadin. Kenapa? Paku beling, paku beling, beling paku. Karena kan jalan Indonesia kan penuh dengan beling. Pocong Pak, kalau ada di Malang pocong muncul, nggak usah dibacain ayat kursi atau ayat Alkitab. Kenapa? Karena pocong itu telinganya kiri dan kanan ada kapas. Jadi dia nggak denger, ada kapas di dalam. So itu pocongnya pernah teriak panas-panas, dia kan santai. Karena dia nggak denger. Apa yang ditakuti oleh pocong? Portal. Sepinggang batu bor. Pocong nggak bisa lewat, bos, terlalu tinggi dok. Dia pulang teman-teman. Jadi santai. Sudah ya. Makin mahal soalnya. Makin mahal kalau undang pemongol. Dan itu kita bisa lihat di mana terbukti orang yang rajin ngejim dengan orang gila yang makan di tong sampah, siapa yang lebih dulu mati? Yang ngejim Pak. Di dekat rumah Mongol ada orang gila tiap hari ngubek-ngubek sampah Pak. Sampai sekarang masih hidup loh. Teman saya yang rajin treadmill sehari 45 menit sekarang lagi stroke di Pondok Indah. Jadi siapa yang dulu mati? Orang yang santai. Saya juga begitu Pak, kalau kepikiran Pak nggak mungkin jadi artis, nggak mungkin. Tapi jadi ya karena Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa disombongin. Terus orang nanya, jadi apa dong yang harus kita pikirkan? Buka Filipi 4 ayat 8. Ini yang harus kita ingat. Nggak usah ribet saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tuh enak Pak, disuruh pikirin apa yang enak-enak, yang manis didengar, nggak usah mikirin yang lain Pak. Nggak usah kita mikirin Barbie Kumalasari punya berlian 30 karat, lu cinta Luna, nggak usah dipikirin sehari ini, pikirin hidup sendiri aja. Karena hidup kita yang jalanin. Mereka punya berlian 10 karat, ya kalau kita nggak mampu beli sirkon. Itu aja ya kan. Kenapa harus ribet? Sirkon juga kalau orang yang nggak mengerti dia pikir juga pasti berlian. Jadi nggak harus aduh Kak Mongol, aduh bagaimana? Sama juga dengan